kembali lagi di Alwa Berbincang. Di podcast kali ini, aku Afni Nazian Majid sebagai host akan membicarakan tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Aku di sini akan mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Sekolah SMP IP Alwa, yaitu Ustadz Fajar Gunawi Bawa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kabar keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat, istri juga sehat, anak juga sehat. Ustadz udah punya berapa anak? Ustaz dua laki-laki semua. Anak yang pertama kalau boleh usianya berapa? Yang pertama itu 5 tahun. Alhamdulillah. Yang kedua itu 2 tahun setengah. Berarti tahun depan yang anak pertama mau SD ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah SD-nya di SD Alwa. Ustadz, rumah ada di mana? Rumah kebetulan beda kabupaten, rumah Ustaz di Indramayu, namun perbatasan sehingga cukup dekat lah PP pulang pergi. Jaraknya berapa? Kalau dibilang jarak sekitar 45 menit satu perjalanan, satu kali perjalanan. Berarti PP ini hampir 90 menit. Kalau PP jaraknya sekitar 25 kilo satu kali pergi, pulang pergi itu 50 kilo. Ustadz, di Alwa ini udah berapa lama? Kalau ngajar ini datang ke Alwa tahun 2010, berarti berapa tahun? Sekitar 11-12 tahunan ya. 12 tahunan. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Alwa. Berarti pas aku udah baru 2 tahun Ustadz udah di sini ya? Oh iya, berarti ya betul. Berarti Antuna baru 2 tahun ya, saya sudah ngajar. Pas Ustadz awal datang ke sini, sebelumnya pengalaman di sini kan mungkin aja nggak langsung dari kepala sekolah kan Ustadz sebelumnya. Dulu Yang pertama karena di sini kan pesantren ya, Ustadz pertama tentunya jadi guru, karena basic Ustadz ini guru olahraga. Jadi guru olahraga termasuk waktu itu tahun 2010 itu saya jadi wali kamar. Muslim ya, sekarang muslim, kalau dulu namanya wali kamar, yang mengurusi terkait dengan santri dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi, selalu saya diurus. Sekarang pernah jadi wakil siswaan, akhirnya ya, sampai sekarang di kepala sekolah. Alhamdulillah, bersyukur. jadi gini Ustadz, aku itu di podcast kali ini ada teman-teman tuh yang nanya. Jadi di pembelajaran kelas itu lagi membahas tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Nah, sehingga menurut Ustadz, apa sih Indonesia itu? Kalau berbicara Indonesia tentunya adalah negara tempat lahir kita yang tentunya, karena patut kita cintai negara kita. Kalau berbicara tentang Indonesia, kalau Ustaz gambarkan, tentunya ini negara yang sangat luar biasa. Walaupun dikatakan negara berkembang, tapi kalau bisa dikatakan ini menurut Ustaz negara maju. Kenapa negara maju? Dari berbagai sumber daya, baik SDM-nya, sumber daya alamnya yang luar biasa. Karena negara ini adalah negara kepulauan terbesar, ya. Bahkan di dunia ini negara tertua ke-70 dari berbagai negara-negara di dunia. Tentunya kan negara yang memang sangat luar biasa dalam segi historis, termasuk dengan kekayaan bukan hanya sekadar sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya yang berbagai suku, berbagai etnis, ras, dan agama, karena ini tersebar di berbagai kepulauan. Bahkan sekitar 7.000 ini tidak berpenghuni pulau, itu sisanya kan berpenghuni
tentunya ini negara-negara atau negara Indonesia negara yang sangat luar biasa, sumber daya alam luar biasa, sukunya yang luar biasa, etnisnya luar biasa, ras yang sangat banyak, termasuk budaya seperti itu, yang itu patut kita pertahankan. Di balik keragaman itu, keindahan-keindahan yang sangat luar biasa, berbagai suku, ras, budaya, pastinya kan ada berbagai konflik. Contoh konfliknya tuh kemarin tuh lagi rame-rame tuh tentang OPM, berkibarnya bendera bintang kejora di Papua. Terus juga ada pengambilan secara ilegal tentang hasil laut, tentang hutan-hutan juga. Nah, pendapat Ustaz tuh gimana? Kok bisa gitu konflik itu tuh ada? Baik, konflik ini terjadi karena memang banyak hal tentunya. Baik konflik yang diserang dari luar ataupun konflik internal. Contohnya seperti yang tadi Ampun sampaikan, bahwa konflik internal itu yang pertama tadi ada OPM, ada gerakan Aceh Merdeka dulu, termasuk Papua Merdeka, Maluku, banyak hal. Ini terjadi karena memang konflik sosial atau tidak ada toleransi, ataupun berbagai hal ya tentunya yang menyebabkan bagaimana seseorang punya egoisme tinggi, membuat negara sendiri di dalam negara seperti itu. Nah, itu bagian dari sunatullah tentunya yang memang dianugerahkan kepada Indonesia yang sangat luar biasa, menjadi negara yang banyak beragam budaya, sehingga berbagai macam konflik bisa terjadi seperti itu. Nah, ini tugas kita sebenarnya, menyikapi tentang konflik terjadi ya pasti terjadi. Tentunya harus disikapi dengan generasi muda yang memang kita harus tumbuhkan sikap toleransi, sikap gotong royong, bagaimana bisa memahami antara satu sama yang lain seperti itu. Itu terkait dengan konflik terjadi. Pasti akan terjadi tentunya, tapi itu harus disikapi dengan berbagai hal. Tentunya dengan tadi sikap toleransi, memahami, kita harus memahami orang lain dengan cara apa, banyak hal. Sikap gotong royong, saling tolong menolong, memahami antara satu sama lain. Itu menanggapi terkait dengan konflik. Tentunya konflik tersebut ya kita harus selesaikan. Terus ada juga pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk mempertahankan negara ini. Apa pasal terkait dengan pasal tersebut? Pendapat Ustaz terkait dengan pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara terbunyinya. Nah, tentunya ini dalam penerapannya atau maknanya, kita sebagai warga negara ini wajib, tentunya wajib ya, baik secara fisik ataupun non fisik. Tentunya kalau fisik ya serangan dari eksternal, tentunya ini tanggung jawab dari TNI dan Polri khususnya, karena mereka yang memang sebagai garda terdepan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya dari serangan-serangan ataupun konflik-konflik yang terjadi dari eksternal, dari luar atau dari asing. Nah, itu tanggung jawabnya adalah TNI Polri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai warga Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 1 kita wajib. Bahkan sekarang ada yang namanya program bela negara. Bahkan itu dalam pemerintahan sekarang bela negara itu kan ada pendidikannya. Ada pendidikan, walaupun sebelum diundang-undangkan ada, misalkan pendidikan bela negara itu sekitar 1 pekan, 2 bulan. Sekarang itu sudah diresmikan sama pemerintah sekarang, bahwa bahkan ada income, bahkan ketika sudah mengalami pendidikan bela negara bisa kembali lagi ke warga sipil, tapi ketika dibutuhkan nanti untuk mempertahankan negara bisa sewaktu-waktu berangkat. Betul, itu sudah dilatih sampai 1.000 personil, 2.000 personil di tiap seluruh warga Indonesia. Itu untuk bagaimana program tersebut mempertahankan negara Indonesia dari warga sipil loh. Dari warga sipil ikut program bela negara.
3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan 4 bulan dididik sehingga menjadi nanti ketika ada serangan dari eksternal Mas ya, itu dari eksternal. Tapi kalau dari internal tentunya kita sebagai warga sipil wajib ikut serta dalam pertahanan dengan cara apa? Makna dari pasal 30 ayat 1 itu penerapannya contoh misalnya kita sebagai peserta didik berperilaku dengan baik, beradab, berakhlak mulia. Kalau misalnya pakai motor, yang ini secara simpel ya, simpelnya sederhananya adalah ketika kita pakai motor pakai helm, ya, menaati lampu lalu lintas, itu bagian dari cinta. Memakai produk Indonesia, cinta produk Indonesia itu bagian dari mempertahankan negara Indonesia. Atau ada hal yang lain, misalnya banyak hal, tentunya toleransi antara suku ataupun gotong royong dalam masyarakat, saling membangun, itu bagian dari bagaimana cinta pada NKRI. Nah, seperti itu. Dan kita juga sebagai peserta didik maupun guru memiliki peran yang sangat penting tentunya. Sangat, karena memang walaupun berbeda-beda profesi, tentunya ini upaya dalam membela negara itu wajib, baik profesi apapun ya, baik peserta didik ataupun guru, usaha sebagai guru, bagaimana mengajarkan kepada peserta didik untuk saling gotong royong, saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling tolong menolong, toleransi antar suku. Bagaimana mengajarkan, misalkan di sekolah kita kan ada suku Sunda, ada suku Jawa, mungkin ada Bugis ya, Padang dan sebagainya. Bagaimana kita harus memahami di antara kita semua sehingga tidak terjadi tadi apa yang pertama konflik. Karena konflik ini terjadi karena memang perbedaan pendapat gak apa-apa, perbedaan pendapat, tapi bagaimana cara menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak akan terjadi kalau misalnya kita tidak meningkatkan egoisme yang tinggi, fanatisme yang tinggi terhadap suku, tidak akan terjadi konflik. Dan tidak akan ada terjadi gerakan-gerakan separatis ataupun ingin membuat negara sendiri di dalam negara. Ya, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku. Jadi sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku. Terima kasih kepada Ustaz Fajar telah membagikan ilmunya. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga Ustaz Fajar mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustaz. Iya. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Aku sebagai host Afrina Najib pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.